Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahnaf Lutfi Ivansyah. NIM saya 2892050021. Prodi Manajemen. Semester 5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah Ekonomi Internasional. Dosen pengampu Bu Wina Sari Kusumaningsih, SIP SEMM. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tugas saya tentang ekonomi internasional. Ini materi yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang sistem moneter internasional. Fungsi dan manfaat pasar valuta asing, forex atau foreign exchange, atau menurut pengertian dalam bahasa Indonesia disebut sebagai valuta asing falas, yaitu suatu mata uang tertentu yang dimiliki oleh negara lain sebagai alat pembayaran yang sah. Valuta asing akan mempunyai suatu arti apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing yang disebut bursa valuta asing atau pasar valuta asing atau forex exchange market. Perbedaan nilai tukar antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara yang lainnya disebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama perkiraan tentang persediaan mata uang di masa datang, yang kedua perkiraan tentang kebijaksanaan pemerintah terhadap kekayaan perorangan, yang ketiga perkiraan mengenai neraca pembayaran, yang keempat kepercayaan akan keseimbangan saldo perdagangan, yang kelima tanggapan terhadap campur tangan resmi pada bursa uang. Karakteristik perdagangan valuta asing, yaitu pusat perdagangan utama valuta asing adalah di London, New York, Tokyo, dan Singapura. Namun bank-bank seluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing secara global terjadi sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir, maka Eropa mulai dibuka, dan saat pasar Eropa berakhir, maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia kecuali akhir pekan. Di sini juga ada jenis-jenis pasar valuta asing. Ada dua, yang pertama pasar spot atau pasar tunai. Pasar yang memfasilitasi transaksi nilai tukar berjalan atau kurs spot suatu valuta asing. Komoditas atau falas asing yang dijual secara tunai dengan penyerahan segera yang disebut actual market atau physical market. Yang kedua pasar forward, yaitu pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak kurs forward atau mata uang. Kurs forward adalah nilai tukar suatu valuta asing dengan valuta asing lain pada suatu waktu di masa depan yang dikuotasikan oleh bank-bank. Transaksi forward adalah transaksi valuta asing atau falas asing yang dijual secara tunai dengan penyerahan segera yang disebut actual market atau physical market. Pasar forward, pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak kurs forward mata uang. Kurs forward adalah nilai tukar suatu valuta asing dengan valuta asing lain pada suatu waktu di masa depan yang dikuantasikan oleh bank-bank. Transaksi forward adalah transaksi valuta yang asing yang mengirim mata uang dilakukan pada tanggal tertentu di waktu yang akan datang. Kurs transaksi forward akan diselesaikan telah ditentukan saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual. Keunggulan dan kelemahan perdagangan valuta asing. Yang pertama, transaksi berjalan 24 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Yang B, likuiditas banyak broker atau dealer dalam pasar valuta asing menjadikan pasar tersebut sangat liquid, sekaligus bisa membuat harga menjadi lebih stabil. Yang ketiga, modal dan biaya transaksi forex relatif lebih rendah jika dibandingkan kelebihan forex dengan jenis investasi lainnya.
Misalnya saja saham, maka bisa dibandingkan modalnya. Minimal dibutuhkan 20 juta dibandingkan dengan investasi pada sektor real, biasanya membutuhkan lebih dari 50 juta. Perdagangan valuta asing juga mengandung beberapa kelemahan atau resiko, yaitu yang pertama ada resiko kurs pertukaran atau exchange rate risk. Resiko ini timbul sebagai akibat dari naik turunnya nilai tukar. Yang kedua, risiko negara asal. Risiko ini timbul akibat campur tangan pemerintah yang mata uangnya diperdagangkan di pasar falas. Contohnya seperti intervensi bank sentral negara tersebut dengan menaikkan tingkat suku bunga, melepas obligasi pemerintah, pembelian valuta asing secara besar-besaran oleh pemerintah. Yang ketiga, perubahan kurs. Perubahan kurs suatu mata uang akan mendorong spekulasi. Kedua, di sini ada materi pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Pengaruh terhadap konsumsi, yaitu salah satu pengaruh penting pada konsumsi masyarakat adalah bergesernya garis Consumption Possibility Frontier atau CPF ke atas. Berarti masyarakat sama saja dengan mengatakan pendapatan real masyarakat meningkat dengan adanya perdagangan. Pengaruh terhadap produksi ada 3. Yang pertama, spesialisasi atau perdagangan internasional mendorong masing-masing negara ke arah spesialisasi dalam produksi barang di mana negara tersebut memiliki kedua, di sini ada investable supplies, meningkat investasi yang lebih tinggi, berarti laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi, perdagangan bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, di sini ada Van for surplus. Menurut Smith, perdagangan luar negeri